Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Tilaksana, NPM 212 10 100 58. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk melengkapi tugas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar peradilan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara. Yang mana saya akan mengawali melalui dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan, mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Adapun yang menjadi dasar hukum peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dan cita-cita negara hukum material. Selanjutnya pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPR nomor 4 garing MPR garing tahun 1978 bab 4 tentang GBHN. Pasal 10 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya ada 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Junto. Yang kedua, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 10 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Ujung Padang. Kepres nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama dari Departemen Kehakiman dan Hukum atau HAM ke Mahkamah Agung. Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama, asas praduga rehmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rehmatik, dalam artian benar menurut hukum. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan bebas pembuktian. Yang ketiga, asas keaktifan hakim, dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat, erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Yang pertama, Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Tertulis. Yang kedua, Praktik Administrasi Negara, dalam artian hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain, yang pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat, dalam artian pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat. Yang keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. Yang ke-8, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Yang ke-9, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.
Selanjutnya kita akan membahas sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara. Yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya Katun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dalam pembacaan, mari kita perbaiki bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.